Siapa yang telah mengenal Zat yang Maha Suci ketika berada di dunia ini, maka orang tersebut tidak akan pisah dengan Zat yang Maha Suci di akhirat. Begitu juga barang siapa yang tidak mengenal Zat yang Maha Suci ketika berada di dunia, maka orang tersebut akan pisah dengan Zat yang Maha Suci ketika di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalli wasallim ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Sahabat yang dimuliakan Allah, selamat berjumpa kembali dalam program ngasah, yaitu ngaji akal sehat dan hati selamat. Pada kesempatan ini kami akan membacakan dan kita akan mungkin berdiskusi secara tidak langsung. Ada pertanyaannya yang disampaikan oleh sahabat kita, yaitu dari NTB. Wah, ini dari NTB Mataram ini. Dari yang bernama Adi Abdul Aziz. Adi Abdul Aziz. Baik, apa kabar Bang Adi? Baik. Beliau menanyakan adalah, Ceng, bagaimana Satria Peningit, wah ini Satria lagi, pas judul yang kemarin kita bahas, belajar atau memahami tauhid dalam bertauhid kepada Allah, dari mulai tauhid awal sampai tauhid akhir, artinya mungkin ada tingkatkan atau tidak ya. Mungkin itu pertanyaan. Baik, ini pertanyaan yang cukup bagus dari Bang Adi ya, yang dari Mataram. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, Satria Peningit maupun manusia pilihan, maupun siapa saja orangnya dalam memahami tauhid, tingkat dasar itu adalah minimal. Sebelum kami yang sampaikan tentang tauhid tingkat dasar ini, yang penting harus kita camkan ini adalah siapa yang telah mengenal Zat yang Maha Suci ketika berada di dunia ini, maka orang tersebut tidak akan pisah dengan Zat yang Maha Suci di akhirat. Begitu juga barang siapa yang tidak mengenal Zat yang Maha Suci ketika berada di dunia, maka orang tersebut akan pisah dengan Zat yang Maha Suci ketika di akhirat. Jadi itu sebuah postulat, semoga memberikan motivasi kepada kita agar kita senantiasa mau belajar dan ingin mengetahui terhadap tauhid, terhadap pengenalan terhadap Allah yang menjadi Tuhan kita semua. Kemudian lagi dipertegas dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz. Allah berfirman, sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu pandangan, maka barang siapa yang bisa melihatnya, artinya barang siapa yang bisa memandangnya, maka ia bisa melihatnya manfaatnya bagi dirinya sendiri. Artinya Allah telah menurunkan sebuah pandangan yang mulia ini kepada setiap manusia. Dan barang siapa yang bisa memandangnya pandangan ini, maka manfaat bagi dirinya. Namun barang siapa yang buta, tidak bisa melihat pandangan ini telah alokasikan, maka kemudaratan kembali kepadanya. Dan kata Allah, aku sekali-kali bukanlah pemelihara kamu sekalian. Itu dalam surat Al-An'am ayat 104. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, inilah pentingnya kita memahami pandangan, memandang dan memahami terhadap eksistensi kepada Allah dengan sebetul-betul pemahaman. Para guru-guru, para ulama-ulama, para cendekiawan dalam kitab klasik literasi Arab telah melakukan sebuah pendekatan terhadap memahami eksistensi Tuhan, yang dibagi eksistensi Tuhan dalam memahaminya baik itu zat, sifat, asma dan af'al. Ini adalah sebuah pemahaman dalam memahami terhadap kalau bilakan struktur ketuhanan tadi itu tidak lepas daripada 4 poin ini.
struktur tadi ketuhanan. Baik namanya zat, sifat, asma maupun af'al. Nah, kita ingin melihat bagaimana yang namanya satria peningit, manusia pilihan, termasuk diri kita ini harus memandang terhadap Tuhan, terhadap zat, sifat, asma, dan af'al dalam tauhid dasarnya ini. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, tauhid dasar ini yang harus kita pegang adalah dalam memandang eksistensi Allah, eksistensi Tuhan, dengan pendekatan tadi tidak lepas, struktur ketuhanan itu tidak lepas daripada zat, sifat, asma, dan af'al. Nah, sekarang kita akan menganalogikan dari mulai yang namanya jagat raya, alam yang sifat makrokosmos, sampai terakhir berada dalam diri kita. Nah, setelah itu silakan sahabat semuanya ambil kesimpulan terhadap pemaparan yang akan kami sampaikan. Nah, sekarang kita akan memandang yang namanya zat Allah tadi itu, baik zat, sifat, asma Allah yang berada di makrokosmos yang mana di alam ini. Zat, kalau kita melihat terhadap makrokosmos ini yang besar ini, inilah dinamakan al-alam alladhi yasmulu alam dunya kullah. Jadi alam ini adalah yang meliputi seluruh isi alam dunia, inilah zatnya Allah. Ya, kalau kita menganalogikan pertama secara besar ya, makrokosmos yang alam dunia ini, yang mana zat Allah itu? Kita ingin tanya, yang mana zat Allah ini di alam yang besar yang makrokosmos ini? Al-alam alladhi yasmulu alam dunyawi kullah. Jadi alam yang kita rasanya, yang kita bisa lihat secara kasat mata ini adalah yang meliputi seluruh isi alam dunia, inilah namanya zatnya Allah. Meliputi kan? Sebagaimana firman-Nya, wa kanallahu ala kulli syai'in muhit. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu menguasai terhadap segala sesuatu. Meliputi terhadap segala sesuatu, inilah firman-Nya. Jadi kalau ada orang yang berpandangan bahwa Allah itu adalah jagat raya ini seluruh yang meliputinya, itu betul. Ini ada berdasarkan dalil tadi ayat wa kanallahu ala kulli syai'in muhit, bahwa Allah itu meliputi terhadap seluruh alam, terhadap segala sesuatu. Jadi sekali lagi, zat Allah yang ada di alam ini, inilah yang namanya makrokos, alam yang meliputi seluruh isi dunia ini, itulah zat Allah. Nah, sekarang ingin kita tanya, yang mana yang namanya sifatnya Allah? Yang mana sifat Allah di alam ini? Sifat Allah yang ada di alam ini adalah terangnya. Ini terang seisi langit ini, terang seisi bumi ini, itulah sifatnya Allah. Terangnya seisi bumi, terangnya seisi langit ini, itulah namanya sifatnya Allah. Jek orang Sunda mah caang satung kebing langit, satang karak ning jagat. Jadi yang menerangi isi langit maupun isi bumi, itulah namanya sifat Allah. Ya, bisa dipahami. Adapun selanjutnya, di mana asma Allah yang di alam ini, di jagat raya ini? Yang pasti asma Allah, yang dimaksud dengan asma Allah di jagat raya ini, kita bisa lihat dan kita bisa rasakan. Pertama adalah ada 4 unsur yang sering kita sebut, yaitu ada 4 unsur, yaitu unsur tanah, kita lihat tanah. Itu namanya sifat-sifat Allah yang ada di jagat raya. Ada namanya angin, kita rasakan angin bersemilir. Juga ada air, kita bergemericik, bahkan kita setiap hari tidak lepas daripada menggunakan air. Itulah sifat-sifat daripada Allah, apa asma-asma daripada Allah. Dan keempat, ada namanya unsur namanya api panas. Kita selalu menggunakan api. Api ini yang dinamakan asma Allah yang ada di alam ini, yang ada di alam raya ini. Sedangkan yang dimaksud dengan af'alnya Allah, ya tadi dari zat, sifat, asma. Sementara af'alnya Allah di jagat raya ini adalah, yang mana af'alnya Allah itu? Ya wujudnya apa? Yaitu hawa ini, udara ini. Karena udara ini, hawa ini memberi hidup kepada seluruh isi alam. Coba kita tidak bisa bayangkan, kalaulah sempat berhenti adalah seperdetik sekian hawa ini. Kita bisa membayangkan seluruh isi makhluk yang ada di dunia maupun yang ada di langit ini akan mati seketika. Jadi af'alnya Allah di jagat raya ini tiada bukan dan tiada lain adalah hawa. Hawa itu artinya udara. Maka kita ingat sekarang salah satu daripada kelemahan ketika orang menderita COVID itu kan bernapas kurang baik. Itu berarti kan artinya dengan udara tadi.
di af'alnya Allah itu di jagat raya ini adalah itu yang perlu kita. Ini adalah tauhid dasar daripada satria peningit maupun manusia pilihan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, setelah dari makrokosmos, dari alam, baru kita ingin mengetahui. Karena dalam sebuah metode terhadap diri kita manusia ini sebagai mikrokosmos. Nah, di manakah yang namanya zat, sifat, asma dan af'al dalam diri manusia ini? Nah, dalam pandangan, dalam pemahaman tauhid dasar ini yang dipahami oleh para satria peningit maupun manusia pilihan, termasuk yang kita sedang mempelajarinya ini, bahwa zat Allah yang ada dalam diri manusia ini tiada bukan dan tiada lain. Ini selalu saya katakan, tiada bukan dan tiada lain. Inilah tubuh manusia ini. Jadi tubuh manusia secara keseluruhan dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki ini adalah zatnya Allah. Jadi kita tidak boleh lagi mencari lagi di mana zat Allah yang diri manusia. Jadi kalau dalam yang secara kasat mata yang kita mati, secara kasat mata di luar adalah isi langit ini adalah itulah zatnya Allah. Dalam diri manusia ada dari ujung rambut sampai ujung kaki, inilah namanya zatnya Allah Subhanahu wa taala. Zatnya Allah. Adapun sifatnya Allah, apakah itu ada dalilnya zat dalam tubuh manusia? Iya, Allah bilang kan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidaklah engkau perhatikan bahwa aku ada dalam dirimu. Ya kan? Ada dirimu, bahkan terhadap diri kita ini, tubuh manusia ini kan, itu adalah ayatnya Allah. Itu apa dalilnya? Nah, kita ingin mengetahui di manakah sifat Allah yang ada dalam tubuh manusia tadi, dari ujung rambut, ujung kaki. Di ujung rambut, ujung kaki adalah zatnya Allah. Sifatnya Allah yang mana dalam diri manusia tadi? Yang mana? Ya rupanya ini. Rupa manusia ini. Kan inna khalaqnakum apa? Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya rupa. Nah, rupa inilah sifat daripada Allah. Rupa manusia yang sempurna inilah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Inilah sifat Allah. Kalau manusia ini tidak ada rupanya, tidak yang indah dan elok, bagaimana jadinya manusia ini? Maka Allah ciptakan manusia dalam sebaik-baiknya rupa, dalam sempurna rupa. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kami menciptakan manusia dengan secara paripurna. Nah, rupa manusia yang inilah namanya sifatnya Allah. Ya, sifat Allah dalam diri manusia adalah rupanya inilah. Sifatnya Allah. Wujud dari ujung rambut sampai ujung kaki, sedangkan sifatnya adalah rupanya ini. Adapun asmanya Allah dalam tubuh tadi itu, tetap asmanya Allah dalam apa? Dalam 4 unsur. Kalau di alam itu 4 unsurnya adalah ada namanya tanah, angin, api, air. Dalam diri manusia yang mana yang namanya asmanya Allah? Pasti ada padanannya. Asma Allah dalam diri manusia itu ada namanya kulit. Ini namanya asma Allah. Yang kedua di dalamnya ada daging. Dan ketiga ada tulang. Dan keempat ada sumsum. Inilah namanya asma Allah. Nah, kalaulah kita telah mengetahui, maka peliharalah namanya asma Allah dalam diri manusia. Dari mulai kulit, daging, tulang maupun sumsum. Inilah namanya asma Allah dalam diri manusia. Nah, kemudian kita ingin mengetahui di manakah af'alnya Allah dalam diri manusia. Allah bilang bahwa wujud daripada af'al Allah dalam diri manusia itu adalah tiada lain, adalah yang menggerakkan diri kita ini. Kita kan bergerak. Saya memegang mic, saya bicara, saya melihat. Inilah yang menggerakkan diri kita, inilah af'alnya Allah. Jadi kalau kita ingin mengetahui af'alnya Allah dalam diri manusia adalah geraknya ini. Bukan karena Allah juga bilang apa wa kullu yawmin wa fi sya'nin juga apa Allah itu senantiasa Allah itu senantiasa sibuk. Wa kullu fi sa'anun yughnihi. Allah itu apa? Sa'anun yughnihi. Allah sibuk setiap saat, tidak pernah bergerak. Bergerak terus. Artinya ini diri manusia senantiasa bergerak. Bergerak ini namanya af'alnya Allah. Ya, jadi af'alnya Allah dalam diri manusia ini. Jadi kita jangan mencari lagi yang mana af'alnya Allah dalam diri manusia. Af'alnya Allah dalam diri manusia adalah gerak kitanya ini.
Nah, barulah masuk. Ini kan ada 2 tahapan. Jagat raya, makrokosmos masuk ke dalam tubuh kita. Nah, nanti kita akan mengenal di manakah yang namanya wujud Allah masuk di dalam anggota tubuh. Tadi kan secara umum saja anggota tubuh manusia di ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, nanti kita akan mengenal juga di manakah zat Allah, sifat asma af'alnya di dalam tubuh manusia. Masuk ke anggota tubuh manusia tersebut. Nah, adapun zat, sifat asma af'al dalam anggota tubuh. Tadi kan dalam tubuh manusia, zatnya adalah dari ujung sampai ujung. Sifatnya adalah rupa ini. Asmanya adalah namanya kulit. Ya kan, kulit. Dari mulai kulit, kemudian ada daging, tulang sampai ke sumsum. Af'alnya adalah gerak kita ini. Nah, di mana yang namanya zatnya Allah itu dan sifat asma af'al dan dalam anggota tubuh manusia? Apakah ada? Iya, ini sebagai pendekatan untuk memahami tentang eksistensi keberadaan Allah yang dipahami bahkan dipelajari oleh para manusia pilihan, oleh satu yang peninggi, dan kita semua juga termasuk daripada orang-orang yang sedang belajar tingkat dasar daripada tauhid. Bahwa zat Allah dalam anggota tubuh manusia itu adalah zatnya Allah itu adalah ucapan. Zat Allah itu ucapan dalam anggota tubuh. Kemudian adapun sifat daripada Allah dalam anggota tubuh adalah penglihatan. Ya, ini penglihatan ini adalah sifat daripada Allah. Ada hadisnya? Ya, tentu ada dalilnya. Kan Allah bilang, barang siapa apabila aku mencintai seorang hamba, akan aku jadikan matanya adalah mataku, kan? Penglihatannya adalah penglihatku, ucapanku, pendengarku, dan semuanya. Itu dalil yang membuktikan bahwa kalau diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki telah menjadinya, maka kita ini siapa? Silakan pahami. Yang pasti bahwa yang namanya mulut inilah zatnya Allah, pendekatannya. Adapun mata adalah sifatnya Allah. Tadi ada hadis yang ayat Al-Qur'an yang pernah kita baca tadi yang di atas. Kemudian adapun daripada asmanya Allah itu ada apa? Ya, pendengaran ini. Asmanya Allah. Ya. Nah, yang terakhir adapun yang namanya af'alnya Allah dalam anggota tubuh itu apa? Pernapasan. Kita kan bernapas. Kan dia bernapas itu. Maka kalau dicek, kalau orang tidak lagi bernapas, ya udah mati. Apalnya telah bergerak, kan mati. Af'al itu mati. Apa tadi kalau di anggota tubuh itu ada apalah gerak, kan af'al itu. Kemudian apa di jagat raya ini adalah apa namanya hawa, kan? Hawa bergerak napas. Maka harus dipelihara ini. Tadi tiga tadi ya di atas kami jelaskan di atas. Secara makrokosmos apalnya Allah itu adalah hawa. Anggota tubuh afalnya Allah itu adalah hawa. Afal tubuh itu adalah hawa. Gerak. Afal tubuh Allah itu adalah gerak. Sementara dalam anggota tubuh afalnya Allah itu adalah pernapasan. Maka para guru-guru dalam mempelajari, memahami tentang pernapasan itu betul-betul dijaga. Bahkan didiri dengan zikir-zikirnya. Bagaimana zikir pernapasan? Nanti kita akan ajarkan lebih lanjut. Nah, yang terakhir setelah kita mulai 3 tahapan, jagat raya, tubuh, anggota tubuh. Nah, yang terakhir itu adalah hakikat. Kita akan membuka hakikat daripada zat, asma, dan af'al tadi. Kira-kira apa hakikatnya? Yang keempat, tingkat keempat itu. Artinya tetap juga yang ada dalam diri manusia dan akan senantiasa kita akan bersentuhan dengan yang namanya hakikat tentang zat, sifat, asma Allah ini. Yang keempat ini apa? Zat Allah yang keempat yang pasti dirasakan oleh manusia adalah wujud zat Allah itu adalah ada rasa. Kita merasa. Kan rasa itulah zatnya Allah, kita bisa merasakan. Oh, Allah rasa kok saya rasa tidak enak ya. Secara psikis ya, itu nama zatnya Allah. Di rasa yang kita senantiasa rasa itulah zatnya Allah. Maka Allah senantiasa bagaimana diciptakan rasa ini dengan energi yang positif. Bagaimana kita cara mengolah rasa ini nanti akan kami jelaskan dalam video selanjutnya. Yang pasti ini adalah tauhid tingkat dasar. Kami hanya menyampaikan dulu sekedar informasi. Adapun penjelasan nanti di video-video selanjutnya. Nah, yang kedua sifat Allah dari yang mana yang akan senantiasa kita ketahui.
yaitu wujud zat Allah, sifat Allah yang akan harus kita rasa dan harus kita tahu dalam diri manusia itu adanya sagaraning kahuripan. Sagaraning kahuripan artinya apa? Pusat kehidupan. Nah, pusat kehidupan inilah memang para guru-guru tidak bisa membukanya secara transparansi, tapi mudahan nanti minimal sahabat semuanya yang silakan datang kepada guru-guru tanyakan yang mana sifat Allah tadi setelah zat Allah adalah rasa, di atas rasa itu apa? Ada namanya sagaraning kahuripan. Yang dalam bahasa ilmu Sunda, di tatar Sunda ini namanya mata holang. Atau dalam ilmu tasawuf dinamakan dengan jauhar awal. Ilmu tasawuf namanya jauhar awal. Sumber pada kehidupan. Sifatnya Allah sumber pada kehidupan. Apa sumber pada kehidupan? Silakan saya lihat video-video kami menjelaskan tentang hal ini. Dan adapun asma dari sifat ya. Sifat Allah yang setelah rasa adalah sagaraning kahuripan atau jauhar awal. Nah, yang ketiga asma Allah itu yang mana? Nah, asma Allah yang pasti ada dalam diri kita dari setelah tadi masuk ke dalam tubuh dan masuk ke dalam sifatnya historis yang sifatnya batin tadi ya. Kan bersifatnya batin, tubuh, anggota tubuh, kemudian esoteris kan. Nah, adapun namanya asma Allah secara esoteris harus kita pahami ada namanya apa? Ada namanya cahaya merah, ada namanya cahaya kuning, ada namanya cahaya putih, ada namanya cahaya hitam. Dari mana cahaya ini? Nanti akan kita jelaskan di video selanjutnya. Yang pasti silakan pahami oleh teman-teman bahwa yang pasti asma-asma Allah yang ada di diri kita ini adalah berbentuk cahaya 4. Baik cahaya merah, cahaya kuning, cahaya putih, maupun cahaya hitam. Nah, yang terakhir adapun af'alnya Allah yang sifatnya dalam diri manusia, dalam batinnya manusia. Itu apa? Dibilang af'alnya Allah itu berwujud apa? Rasanya tajalli. Manifestasi Allah dalam diri, rasanya tajalli. Rasa tajalli itu apa? Betul-betul bahwa Allah itu adalah wujud ada. Karena manusia ini sebagaimana telah saya terangkan ya, silakan di video di atas ini. Lebih detailnya bahwa manusia inilah sebagai etalase daripada Allah Subhanahu wa taala, silakan lihat di video ini. Jadi betul-betul kita merasakan tajallinya Allah itu dalam diri. Yang dalam istilah hadisnya itu al-insanu siri wa anasiruhu. Wallahu batinul insan wal insan zahiruhu. Artinya rahasianya Allah itu, rahasianya manusia itu adalah Allah. Sementara rahasianya manusia itu adalah Allah, rahasianya Allah adalah manusia. Batinnya manusia itulah Allah, zahirnya Allah itu adalah manusia. Artinya selalu saling menyimpan, saling bersembunyi. Artinya bagaimana kita memahami tajalli ini? Silakan lihat di video kami maupun silakan tanyakan kepada guru-guru sahabat semua. Jadi demikianlah pemahaman tauhid Satria Piningit yang tingkat dasar ini, dari mulai makrokosmos masuk ke manusia, kemudian masuk ke anggota tubuh, dan anggota tubuh baru masuklah yang namanya ke batinnya manusia ini. Ada 4 ini. Semoga informasi ini bisa berkenan dan bisa diterima. Adapun belum berkenan ya saya kira tadi sebagaimana kami sering sampaikan, simpan dahulu di laci-laci pengetahuan, sebulan suatu saat bisa bermanfaat. Adapun yang sesuai dengan hati silahkan pahami dengan baik dan bisa dikonfirmasi lagi kepada guru-guru sahabat, baik yang ada sahabat kami yang ada di Indonesia maupun yang ada di Malaysia. Mungkin itu yang bisa kami pahami, nanti akan kami elaborasi, akan kami jelaskan satu persatu dalam pertemuan yang lain. Yang pasti kami senantiasa berdoakan kepada Allah agar tauhid dasar ini Allah betul bukakan dalam pemikiran sahabat semua, dan Allah turunkan hikmah besar dalam memahami terhadap eksistensi daripada keberadaannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.